Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan kelas 2A. Saya harap pada pertemuan kali ini kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baiklah, saya Maria Tampu Bolon, mewakili kelompok 4 akan menguraikan sedikit dari pokok bahasan kita mengenai pemikiran dan filsafat Magi dan Mite bagi orang Dayak di Kalimantan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan asal-usul suku Dayak. Menurut keyakinan suku Dayak, ada dua tokoh dewa yang tertinggi, yaitu Mahatala dan juga Jata. Mahatala yang disebut juga dengan Hatala atau Lahatala ini mempunyai sebutan-sebutan yang menunjukkan kepada pengaruh agama Islam. Hal ini juga memiliki sebutan yang lain juga, umpamanya Mahatara dan juga Bahatara. Nah, Mahatara dan Bahatara ini mempunyai sebutan-sebutan yang mengarah kepada agama Hindu. Nah, nama aslinya adalah Tingang, yang disebut juga dengan burung enggang dan juga burung Garuda. Jata, nama yang juga menunjukkan pengaruh agama Hindu ini memiliki nama asli, yaitu Tambon, dan juga yang mempunyai arti sebagai wanita jata berpintukan permata. Cerita tentang kedua dewata ini bertentangan dengan hal-hal orang yang menganggap bahwa ada yang menganggap cerita ini sudah ada sejak semula. Ada juga yang menganggap bahwa cerita ini terjadi karena sentuhan dua bukit. Nah, mana yang benar sukar untuk kita ketahui. Nah, dalam hal ini Mahatala bersemayam di alam atas, yaitu alam yang ada di atas alam tempat kediaman manusia. Nah, alam atas ini digambarkan sebagai pencerminan. Sementara Jata bersemayam di alam bawah, yaitu alam yang berada di bawah alam tempat keadaan manusia. Nah, di alam bawah ini mereka hidup bersama-sama dengan buaya. Nah, mereka meyakini bahwa buaya ini adalah binatang suci yang tidak boleh dibunuh oleh siapapun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam agama dan kepercayaan orang Dayak. Nah, agama yang dianut orang Dayak ini biasanya agama Kaharingan. Nah, istilah Kaharingan yang digunakan sebagai suatu penamaan untuk bentuk agama suku Dayak. Nah, agama ini muncul sejak Perang Dunia Kedua. Hal itu didorong oleh adanya kesadaran baru dan kehidupan kembali dari agama suku ini. Sebenarnya kata Kaharingan ini sudah ada dalam pengertian dan juga kamus suku Dayak, terutama dalam hubungan kepercayaan yang erat dengan roh yang disebut dengan liau atau hambaruan. Nah, agama Kaharingan ini dipercayai untuk menolong gereja dalam konfrontasinya dengan agama dan kepercayaan suku Dayak. Lalu kita masuk ke dalam kepercayaan suku Dayak. Nah, kepercayaan asli suku Dayak yaitu kepercayaan dengan adanya kekuatan-kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib ini bisa menolong dalam kehidupan manusia. Kekuatan gaib ini dapat juga menolong manusia yang lemah, yang hilang semangat dengan berpatokan kepada perantaran seorang dukun atau pawing. Nah, oleh karena itu dipercaya pula dengan adanya orang yang kebal, sakti dan keanekan lainnya, sehingga manusia dituntut jika lemah pergi melalui perantara seorang dukun. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam filosofi suku Dayak. Filosofi orang Dayak yang sangat terkenal terkandung dalam Salam Dayak atau kata pembukaan yang dirumuskan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, yang berbunyi Adilka talino ba caraminka saruga basengat ka jubata.
Nah, filosofi ini secara sistematis untuk mengetahuinya, maka akan ada beberapa tahap yang akan dijelaskan melalui beberapa makna, yaitu satu, adil katalino. Nah, adil katalino ini adalah kata yang mempunyai makna bahwa manusia Dayak itu harus hidup adil kepada sesama manusia. Yang kedua, Bacuramin Ka Saruga. Nah, ini adalah istilah yang digunakan masyarakat Dayak untuk menunjuk kepada kesempurnaan hidup manusia. Yang ketiga, adanya Ba Sengataka Jubata. Nah, masyarakat ini meyakini bahwa Jubata ini yang memberikan kehidupan dan juga kelimpahan dalam setiap aspek-aspek kehidupan mereka. Lalu kita masuk ke dalam mite orang Dayak di Kalimantan. Nah, dalam mite orang Dayak di Kalimantan terdapat salah satu mite. Mite tersebut dituturkan bahwa segala sesuatu terjadi dalam beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu sebelum alam semesta dijadikan, semula yang ada adalah dua bukit. Nah, dua bukit ini dipercayai tempat kediaman kedua dewata yang tertinggi tadi, yaitu Bukit Emas dan Bukit Permata. Tahap kedua, bahwa pada akhir tahap kedua ada alam bawah dan alam atas. Yang ketiga, Mahatala memanggil Jata untuk berunding di alam atas tersebut. Lalu kita masuk ke dalam magi orang Dayak di Kalimantan. Nah, orang Dayak memperoleh ilmu magisnya itu dari berbagai sumber, yaitu dengan mengaji atau basura. Nah, ini adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu magis mereka. Nah, dalam hal ini juga dapat menambah ilmu orang Dayak melalui mengaji atau basurah tersebut. Lalu kita masuk kepada kesimpulan dari materi bahasan ini. Nah, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa orang Dayak di Kalimantan ini menganut agama Kaharingan dan juga mempunyai kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib, kepada hal-hal gaib. Nah, mereka mempercayai bahwa kekuatan gaib dari orang yang meninggal dapat menambah semangat mereka dan jiwa mereka yang lemah. Nah, menurut keyakinan suku Dayak ini ada dua tokoh dewa yang tertinggi, yaitu Mahatala dan Jata. Nah, kedua dewa ini menampakkan diri pada manusia melalui emblem atau simbol. Nah, Mahatala menampakkan diri melalui perwujudan burung enggang ataupun burung Garuda, sedangkan Jata menampakkan diri dalam perwujudan naga. Nah, mitosnya orang Dayak ini mereka mempercayai bahwa buaya sama derajatnya dengan manusia. Mereka juga menganggap bahwa buaya adalah binatang yang spesial dan tidak boleh dibunuh oleh siapapun. Nah, maka dari itu magisnya bahwa orang Dayak ini dapat mendapat ilmu ketika mereka bertemu dengan arwah orang yang sudah meninggal melalui beberapa tahap yang sudah dijelaskan tadi. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa orang Dayak di Kalimantan ini walau dengan begitu hidup di terpencil, mereka masih menganggap bahwa adanya kekuatan gaib dan juga mempercayai binatang sebagai suatu derajat yang sama dengan manusia. Itu yang bisa kami sampaikan melalui materi bahasan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.